Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita bersama-sama dulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan mudahkanlah aku untuk memahaminya. Amin. Oke, nah hari ini Al-Quran Hadis kita akan belajar tentang bab 3. Bisa dibuka halaman 15 ya. Akhlak tercela dan akhlak terpuji. Oke, coba Ustazah tanya dulu, akhlak tercela. Akhlak tercela itu akhlak yang bagaimana? Siapa yang tahu? Akhlak tercela itu akhlak yang baik apa buruk? Bagus apa jelek? Iya, akhlak tercela itu sama dengan akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Kalau akhlak terpuji itu akhlak yang baik, ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar akhlak tercela, akhlak yang buruk, akhlak yang jelek, akhlak yang tidak disukai sama Allah. Harus dijauhi, jangan malah kita melakukan perbuatan yang tercela, ya. Oke. Nah, akhlak tercela atau akhlak yang tidak disukai Allah, tidak disukai sama Rasulullah Nabi Muhammad SAW, atau akhlak yang bisa membuat kita menjadi anak yang tidak baik. Oke. Nah, contoh dari akhlak tercela salah satunya yaitu berkata bohong. Siapa yang tahu apa itu berkata bohong? Atau siapa yang suka berkata bohong? Nah, Ustazah kasih tahu ya, berkata bohong artinya berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sukanya berbohong, ngapusi ya, bahasa Jawanya ngapusi. Orang yang suka berbohong, suka ngapusi, itu sama dengan kita berbuat dosa. Ya, kalau kita dosa kemarin, kira-kira kalau di akhirat nanti masuknya di surga apa neraka? Di neraka. Orang yang suka berbuat bohong, berbuat dosa, itu perbuatan yang tidak disukai Allah. Tidak hanya Allah yang tidak suka, orang tua kita, bapak ibu juga tidak suka. Teman-teman kita juga tidak suka kalau punya teman yang suka berbohong. Contohnya, misalkan Mas A disuruh membelikan ibu gula di toko. Misal dikasih uang 10.000, beli gulanya hanya habis 9.000. Tapi waktu sampai di rumah ditanya sama ibu, ada uang kembaliannya enggak Mas? Tapi bilangnya enggak ada Bu, 10.000 semuanya habis buat beli gula. Padahal beli gulanya cuma 9.000, yang 1.000 dibuat belikan jajan. Itu sama dengan bohong, tidak berkata yang sebenarnya, ya. Oke. Nah, lawan kata bohong siapa yang tahu? Jujur. Kalau jujur itu sama dengan kita mengucapkan atau berkata yang sesuai dengan kenyataan. Yang sebenarnya, kalau disuruh beli gula habisnya 9.000, bilangnya 9.000. Jangan habisnya 9.000, bilangnya 10.000. Itu namanya berbohong ya. Atau misal kemarin kita baru saja habis UTS, ulangan tengah semester. Siapa yang mengerjakan sendiri? Atau siapa yang dikasih tahu jawabannya? Atau ini mencontek. Harusnya tidak boleh membuka buku, tidak boleh bertanya. Tapi karena dia berbohong, tidak jujur, yang harusnya mengerjakan sendiri buka buku.
Tapi bilanya mengerjakan sendiri nah itu sama dengan berbohong ya. Kemudian contoh yang kedua, berkata kotor. Nah, berkata kotor itu juga perbuatan tercela, perbuatan yang tidak bagus. Apa contohnya berkata kotor? Berkata kotor itu ngomongnya nggak bagus, atau bisa disebut suka berkata kotor bisa disebut juga dengan misuh-misuh. Nah, sukanya ngomongnya elek, sukanya misuh-misuh, itu berkata kotor, itu juga tidak bagus ya. Sekali, 2 kali kita berkata kotor, berkata bohong, nanti lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan yang jelek. Suka berbohong, suka berkata kotor. Padahal niatnya cuma sekali, tapi mesti ketagihan. Karena sesuatu yang tidak bagus akan membuat kita mengulang-ulang perbuatan itu terus. Padahal itu perbuatan yang jelek, nggak bagus ya. Jadi Ustazah minta sama anak-anak semuanya kelas 1 tidak boleh berkata bohong. Baik kepada orang tua, kepada teman-teman, atau kepada siapapun. Jauhi berkata bohong dan berkata kotor ya. Karena nanti kalau kita suka berkata bohong, berkata kotor, nanti kalau ternyata suatu hari kita mengalami musibah dan kita berkata sama orang tua kita atau teman kita, mereka tidak akan percaya. Karena biasanya ngapusi, masa iki tenaran mesti iki yuk ngapusi gitu ya. Jadi mohon jangan pernah lagi berkata bohong atau berkata kotor. Nah, di dalam buku Akidah Akhlak halaman 15 ada lagunya. Yang di apa itu kayak awan itu ya, di tengah-tengah itu ada mari menyanyi. Siapa yang tahu lagunya Si Kancil? Nah, pakai nadanya nada Si Kancil. Oke. Coba kita mencoba bernyanyi dulu. Oke, 1, 2, 3. Si usil anak nakal, suka berkata ngawur. Ayo lekas ditinggal, jangan diberi ampun. Ya, itu contohnya kalau anak usil, anak nakal, suka ngomongnya ngawur, nggak benar, nanti akan ditinggal sama teman-teman, teman-temannya nggak suka ya. Oke, contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga yaitu hidup kotor. Siapa yang suka hidup kotor? Mesti tidak ada yang mau toh. Nah, hidup kotor artinya apa? Tidak suka menjaga kebersihan. Orang yang suka hidup kotor juga akan dijauhi teman-temannya. Ya, nanti mudah terkena penyakit juga. Misal, harusnya mandi setiap hari minimal 2 kali ya, pagi sama sore. Tapi anak yang hidupnya kotor, sehari paling mandinya 1 kali tok, nek sore tok. Itu pun harus dioyak-oyak sama bapak ibu, ayo ndang mandi, tapi nggak mau berangkat mandi. Itu contoh anak yang suka hidup kotor. Atau tidak mau menggosok gigi, susah banget mau gosok gigi. Nanti kalau giginya sakit baru ngeluh, oh iya aku nggak tahu gosok gigi, makanya giginya sakit. Itu contoh dari hidup kotor. Kemudian tidak mau mencuci tangan sebelum makan. Nanti kuman-kumannya di tangan banyak, terus nggak mau cuci tangan, nanti pas habis makan perutnya sakit ya. Itu jadi sumber penyakit. Oke, nah untuk contoh hari ini coba dibuka link YouTube dari Ustazah, nanti dibuka dilihat ya. Oke, nah hari ini cukup sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan di pertemuan minggu yang akan datang. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Semoga dapat dimengerti dan semoga ilmunya bermanfaat.
Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.